Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka peresmian penambahan gedung Mada DPD LPRI Nusa Tenggara Timur. Kemarin kami dengan Pak Jeki datang dengan Pak Santi pagi, dan hari ini kita melaksanakan kegiatan. Yang terhormat ada Kominfo DPP LPRI Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Jeki Uli MH, yang saya hormati Ketua DPD LPRI Nusa Tenggara Timur Bapak AKBP Purnawirawan Stefanus Jawa Kota, yang saya hormati Panglima Kodaeral Angkatan Laut atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolda NTT atau yang mewakili, yang saya hormati Danrem 161 Wirasatu atau yang mewakili, yang saya hormati Danlanut Peltari atau yang mewakili, para ketua DPC LPRI seprovinsi NTT, Ibu Ketua PPRI beserta staf, PLH Kamimpet 0901 Kupang, kemudian Ketua Pemuda Pancamarga DPD NTT dan staf, serta para veteran yang kami hormati dan kami muliakan, serta seluruh undangan yang menghadiri kegiatan ini. Sebenarnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan peresmian ini, tetapi dari Pak Ketua, kemudian dari Pak Danrem tadi sudah disebutkan, sudah disampaikan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait yang akan kami sampaikan dari Direktorat Veteran Ditjen Kotaan Kemhan. Yang pertama adalah bahwa penambahan ruangan gedung Mada LPRI ini adalah anggaran yang diberikan kepada DPP LPRI yang disalurkan melalui Direktorat Veteran, Direktorat Jenderal Proteksi Pertahanan. Anggaran ini dari pemerintah dan kami dari Direktorat Veteran yang juga mempertanggungjawabkan laporan tentang kegiatan penggunaan anggaran ini. Jadi ini sebenarnya anggaran LPRI Bapak, cuma disalurkan melalui veteran, dan kami memperjuangkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran ini. Kami kemarin sudah masuk ruangan dengan bapak-bapak dan yang lainnya, dan kami lihat sangat lebih representatif dibandingkan dengan yang lama. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi nanti untuk kegiatan-kegiatan veteran di NTT ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, penambahan ruangan ini sebenarnya tidak hanya secara fisik. Ini adalah wujud perhatian dari pemerintah dalam hal Kementerian Pertahanan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berjuang untuk bangsa dan negara kita. Dan saya harap kehadiran ruangan baru ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi memperkuat dan menjadi mensosialisasikan nilai-nilai jiwa semangat dan nilai Fatimah kepada generasi muda kita. Yang minimal ini menjadi tempat yang bagi kita adalah untuk menyebarkan JSS Fatimah dengan tempat tadi kalau Pak Ketua bilang, mari bapak-bapak, ibu-ibu atau siapapun manfaatkan ruang ini dengan sebaiknya untuk kepentingan veteran. Di samping dari perhatian pemerintah ini adalah untuk kenyamanan, dengan kantor yang bagus, dengan ruangan yang bagus, semangat kerja yang bagus, dan semangat untuk berkoordinasi juga bagus. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, akan kami sampaikan dua hal terkait dengan keveteranan. Pada tanggal 10 Agustus 2025 Presiden
Bapak Prabowo Subianto telah meresmikan Badan Cadangan Nasional. Bacadnas itu Badan Cadangan Nasional kebetulan adalah kepala Bacadnasnya adalah Bapak Letnan Jenderal TNI Gabri Lema dari NTT, beliau putra NTT, dan itu adalah pimpinan kami sekarang. Bacadnas ini, di bawah Bacadnas ada 3 pusat, kepala pusat. Ada kepala pusat komponen cadangan, kemudian kepala pusat bela negara, dan kepala pusat keveteranan. Nah, kepala pusat ini dipimpin oleh bintang 1. Kita veteran dulunya adalah di bawah Direktorat Veteran, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Nah, kemudian Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan divalidasi dan dikembangkannya adalah salah satu Bacadnas. Jadi fungsi keveteranan yang selama ini dilaksanakan oleh Direktorat Veteran nanti akan beralih kepada pusat veteran. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan nanti akan terkait dengan regulasi veteranan. Ada nanti satu subdit yang tadinya dipimpin oleh eselon 2 veteran, nanti akan dipimpin oleh eselon 3 di setingkat kasubdit. Itu terkait mengurusi regulasi. Terkait kegiatan teknis pelaksanaan veteran ada di pusat veteran. Kebetulan nanti kepala pusatnya adalah yang disebutkan oleh beliau tadi adalah Kolonel Infanteri Asep Tariana, dan beliau sebelumnya adalah Kasubdit Komunikasi Sosial di TEP. Sekarang beliau ke Puspet. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan informasi revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Sampai saat ini sudah masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2025-2029. Ada di urutan nomor 180, Pak. Jadi proses ini tetap berjalan, mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan yang mungkin para veteran kita. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penambahan ruangan ini. Semoga bisa menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salve, dan selamat kita bertemu lagi. Yang terhormat yang mewakili Komandan Korem Ulangi, kepada yang terhormat kepada yang mewakili Menteri Pertahanan Pak Ridwan, kemudian yang mewakili Korem 161 Wirasakti, kemudian kepada Ketua Mada Veteran NTT Pak Stef, yang mewakili Komandan Daerah yang berada di Kupang, yang mewakili Kapolda NTT yang berada di Kupang, yang mewakili Komandan Lanut yang berada di Kupang, para veteran yang saya cintai, baik di tingkat DPD mau DPC sekalian yang hadir pada siang hari ini, Ibu Piveri yang saya cintai dan banggakan yang hadir juga pada hari ini, kemudian anak-anakku dari PPL yang hadir pada siang hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat siang. Saya ingin mengatakan bahwa 1 bulan sebelum ini saya dipanggil menghadap ke kantor dan diperintahkan bersiap-siap tanggal 29 datang ke Kupang mengadakan peresmian untuk penambahan bangunan yang berada baru kita kunjungi tadi, baru saya resmikan. Saya juga agak takut dengan posisi saya, Pak, karena memang kebetulan kesibukan begitu luar biasa di sana, di pusat. Bahkan
Saya lihat ketua umum veteran sendiri tidak bisa istirahat semenjak beliau naik minta 4 kehormatan. Nah, perlu saudara ketahui, saya perlu jelaskan sedikit sini. Apa yang dijelaskan oleh Pak Ridwan tadi mengenai reposisi veteran. Ini veteran di kemudian hari mungkin bertambah besar lagi organisasi. Akan bertambah besar. Maka dipergunakanlah kesempatan tadi diterangkan Pak Ridwan bahwa sudah ada konsep reposisi. Bahwa kita akan dibawa mana dan dibawa mana. Ini penting sekali, karena pada masa yang akan datang kita sudah pergi meninggalkan tempat. Yang mulai ada itu adalah veteran perdamaian dan anak-anak muda semua itu. Dan kita harapkan dengan penambahan sebagai organisasi yang baru nanti bertambah besar yang lalu, kita menyiapkan wadah. Di antara wadahnya adalah kantor yang tadi kita lihat peresmian. Itu jangan dianggap kecil. Itu terus kita serius menseriusi. Karena di negara yang maju, saya berikan gambaran sedikit, bahwa veteran itu sangat terhormat menjadi veteran. Dia karena pejuang, mereka dianggap terhormat sekali. Negara itu akan berdiri terus tanpa mereka. Siapa yang bisa bilang Indonesia berdiri seperti ini kalau bukan pejuang yang mengerjakan? Itu fakta itu. Nah, dalam kesempatan ini, dalam angka sudah menyangkut organisasi baru, kemudian kalau disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya, maka kantor yang kecil tadi itu bukan perwakilan secara, kalau perlu bertingkat terus naik ke atas atau melebar dan sebagainya, malah menurut ketua bahkan aula pun akan direvisi pada tahun depan. Mudah-mudahan harapan ini sangat besar artinya. Karena apa? Ya sekalian, ini menjadi seorang yang berjuang untuk negara itu bukan pekerjaan gampang, ya, bukan pekerjaan gampang. Kadang-kadang kita lihat veteran, bekas pejuang, ada bekasnya lagi, bekasnya bisa tidak berguna dan tidak berguna. Jangan dilihat di situ. Kita mesti lihat hakiki atau hakikat daripada organisasi veteran itu. Bukan itu meramaikan. Kan mereka juga tidak menginginkan umur panjang atau umur pendek, nggak bisa. Itu Tuhan yang di atasnya punya keputusan. Tetapi dengan adanya organisasi ini diharapkan kita sebagai bangsa yang terhormat seperti ini saat ini dulu di sini, merasa bangga masih mempunyai lembaga veteran seperti itu. Tidak gampang orang dulu di sini, tidak gampang. Banyak purnawirawan, saya belum tentu purnawirawan veteran. Banyak rakyat, tapi belum tentu rakyat veteran. Nah, inilah kira-kira gambaran ketika yang bisa saudara dapat daripada pidato sebelumnya. Saudara sekalian yang saya hormati, pertama saya ucap terima kasih pada Pak Danrem dan Pak Kamada NTT yang luar biasa perjuangan mereka untuk mendapatkan gedung yang baru. Kita tahu bahwa veteran itu bukan lembaga menjual jasa dan sebagainya. Jadi kemampuan untuk dia menghidupi diri sendiri memang ada serta harapan bagi Departemen Pertahanan selama ini. Tetapi yang kita lihat di sini adalah perjuangan yang mereka luar biasa. Baik perjuangan dari Kamada maupun Danrem dan unsur yang lain. Maksudnya tidak dari polisi, dari udara, dari laut, dan dari para veteran, juga masyarakat yang mendukung dan sebagainya. Karena apa? Di tengah negara yang sulit sekarang ini, kita lihat saja, di mana sendiri kita ikuti saja perkembangan melalui media sosial. Tidak bisa terhindarkan, bahwa kita bisa tahu bahwa selama ini yang kita hadapi masalah korupsi, masalah yang segala macam sejenis itulah yang saat ini Bapak Presiden sedang mengharapkan bahwa kita semua akan maju ke depan bukan melalui dengan cara-cara demikian. Nah, itulah makanya diantaranya mereka adalah kita diharapkan bekerja keras untuk mencapai itu semua, sehingga dalam beberapa hari yang lalu di kantor markas pusat Legiun Veteran itu dikumpulkanlah ketua-ketua veteran, unsur pimpinan veteran, dan unsur pimpinan TNI Polri, dan juga unsur masyarakat lainnya untuk membacakan satu tekad bahwa kita mendukung Presiden RI dalam rangka
pemberantasan korupsi dan memerangi korupsi. Merdeka! Merdeka! Dan apa yang dipecahkan oleh Bapak pimpinan veteran beserta Bapak pimpinan TNI Polri kemarin itu adalah suatu gambaran keadaan. Pak, tolonglah kita bekerja dengan baik sehingga hak-hak saudara juga tercapai pada masa yang akan datang atau bisa dilaksanakan pada masa yang akan datang itu sendiri. Saya minta pada kita sekalian bersama-sama juga menyadari bahwa banyak orang tidak bisa mengartikan veteran itu bagaimana. Tolong, yang saya harapkan mewakili pimpinan pusat, kurangi betul-betul persoalan-persoalan yang menyangkut veteran yang bersifat konotasi negatif. Kita melakukan hal ini ya negatif lah, ya negatif. Dan juga kita melakukan hal yang baik-baik saja, bukan perpecahan di dalam. Nah, ini perlu saya tekankan di sini mewakili pimpinan veteran dan presiden gedung ini yang kelihatan kecil sepele kalau kita lihat aja apa maksud betul mencari satu rupiah itu setengah mati di Jakarta bukan gampang itu sekarang semua ini semua garis batas sudah betul-betul sudah mulai ditertibkan dan kita berharap sebagai orang-orang tua melihat keadaan negara kita bertambah baik kenapa tidak mendukung. Nah, dan harapan kami dan teruskannya gedung yang baru ini di mana juga sudah saya sampaikan tadi atas jasa kita semua bersama. Nah, kita harapkan dapat digunakan sebaik-baiknya, terutama dengan tujuan pemerintah untuk membersihkan unsur-unsur negatif yang ada selama ini. Dan mudah-mudahan dari gedung ini berakhir sudah dikerjakan. Nanti dalam perjuangan Bapak Mada, Oren, Polda, dari Angkatan Laut, dari Angkatan Udara juga dapat bisa memperjuangkan lebih lagi juga masyarakat pada umumnya. Karena di sini juga ada banyak masyarakat hadir di sini, itu unsur pimpinan RT, RW, terus ke atas. Nah, mudah-mudahan dengan perjuangan mereka pada tahun yang akan datang, 2026, kita harapkan dengan anggaran yang baru. Tadi Pak Ketua Mada merasa masih kurang, mesti ditambah lagi. Mudah-mudahan gedung aula pertemuan yang sebelah tadi ini bisa diperjuangkan dan akan diperbaiki dan sebaik-baiknya. Saya harapkan dukungan dari Bapak sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Mada, Pak Dandrem, dan salam pimpinan TNI Polri yang di depan saya ini untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari Pak Ketua Legion Veteran Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Merdeka! Merdeka! Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka renovasi kantor DPD markas daerah Legion Veteran NTT dengan ini saya resmikan. Saya potong terus. Merdeka! Merdeka!